Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan PPS dan kita juga barusan sudah melakukan yang namanya ya media. Tapi hanya baru beberapa orang saja, baru 2 orang yang melakukan media, yang lainnya belum. Nah, kita akan bahas soal yang sudah kita ujikan dan bagaimana sih sebenarnya jawaban yang benar itu. Nah, kalian akan menampilkan pertanyaan seperti ini ya. Pilih next saja. Lalu pilih nama lengkap kalian. Di sini sudah tersedia, misalkan saya tes di sini 11. Next. Nah, di sini sudah ini ya, sudah ada soal sebanyak 30 di mana soalnya setiap siswa yang melakukan yang buka ini ya akan diacak otomatis. Jadi akan urutannya akan berbeda-beda. Nah, di sini soal yang pertama, perangkat lunak yang baik adalah perangkat lunak yang fokus pada kebutuhan. Nah, kebutuhan siapa? Dan tentunya kebutuhan user. Jadi kalau kita membuat aplikasi, pastikan kita itu berorientasikan kepada user, bukan kepada developer, bukan pada pembuat aplikasinya atau QA engineer sebagai tester aplikasi atau IT support bahkan programmer. Ini bukannya. Kalau yang keempat orang ini orang yang membuatnya gitu. Tapi mereka semua ini harus berorientasikan kepada user ini, karena bagaimanapun user ini kan biasanya orang yang belum atau misalkan belum terlalu paham tentang dunia engineer, jadi mereka hanya sebagai pengguna saja. Jadi sebagai orang yang paham dalam dunia pembuatan aplikasi harus berorientasikan pada user. Kita harus ikuti apa mau user, karena bagaimanapun bukan kita yang akan memakai aplikasinya, tapi mereka ya. Jadi pastikan aplikasi yang dibuat itu mudah untuk digunakan, bahkan oleh orang-orang sekalipun. Kemudian orang yang memiliki kepentingan untuk memakai atau menggunakan perangkat lunak untuk memudahkan pekerjaannya disebut nih, pemakai aplikasi disebut apa itu? Buat apa itu? Intinya seperti itu. Jadi jawabannya tentunya user ya. Orang yang memiliki untuk memakai itu. Tapi memakai itu adalah pemakai atau pengguna. Sehingga itu disebut sebagai user. Kemudian dari pernyataan berikut, manakah yang merupakan fase dari rekayasa perangkat lunak? Nah, ini perlu dipahami, awas jangan sampai terkecoh. Jadi dalam rekayasa perangkat lunak ini kita harus paham apa itu tahapan-tahapan atau fase-fasenya. Ya tentunya jawabannya ya, desain, development, dan maintenance. Intinya dalam membuat aplikasi itu kita harus mendesain dulu aplikasi seperti apa. Jadi lewat desain dulu. Nah, kemudian dalam tahap development ini kita implementasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Nah, tahap sini aplikasi sudah jadi. Nah, yang terakhir adalah maintenance. Maintenance itu pengecekan secara berkala. Ini ya, pengecekan secara berkala aplikasinya apakah memang sesuai dengan yang diharapkan atau tidak gitu ya. Kemudian juga dari segi performanya apakah stabil ataupun tidak. Intinya saja ya, dari tahap desain dulu, kemudian development dan maintenance gitu ya. Dan pengembangan perangkat lunak yang berhasil dan dapat diterima dengan baik tidak hanya memperhatikan masalah teknis, tapi juga memperhatikan masalah non-teknis. Masalah non-teknis ini maksud adalah tentunya ini ya, masalah sosial. Nah, jika ditanya apa sih masalah teknis? Masalah teknis ini adalah masalah seputar software dan hardware. Jadi software yang digunakannya apa, teknologinya apa, kemudian hardware-nya seperti apa, speknya seperti apa. Itu kalau masalah teknis ya. Kadang kita hanya berkutat di sana di masalah teknis,
seputar hardware dan software, kita melupakan masalah non teknis ini. Masalah non teknis maksudnya adalah masalah sosial. Jadi masalah sosial ini kan banyak. Apakah memang orang yang akan menggunakan aplikasi yang kita buat nanti itu sudah siap? Apakah sudah termasuk up to date atau gaptek ini, atau bahkan gaptek? Jadi kita harus perhatikan itu. Apakah memang pengguna yang akan kita gunakan itu benar-benar membutuhkan aplikasi yang kita buat atau enggak. Nah itu perlu, makanya perlu dilakukan riset terlebih dahulu sebelum buat aplikasi. Jadi perhatikan juga masalah non teknisnya. Gitu. Kemudian produk generik. Generik ini berasal dari kata general atau secara umum. Maksudnya apa? Nah produk generik ini artinya jadi produknya dibuat itu berniat untuk dipasarkan. Produknya itu diniatkan atau dimaksudkan untuk dijual. Nah, meskipun sebelumnya tidak ada pemesanan. Nah biasanya kan kalau aplikasi itu sebelumnya ada yang pesan dulu, tolong buatkan aplikasi ini, baru dia buat. Nah ini kalau produk generik itu ya udah bikin aplikasi aja yang banyak. Nah kalau ada yang butuh silakan didistribusikan seperti itu. Bagaimana ini kan Microsoft Word gitu ya, Microsoft Office ini. Microsoft ya ini bikin aja aplikasinya. Adapun kita kan tidak memesan aplikasinya, yang mereka buat aja. Nah kalau ada yang butuh silahkan dibeli aplikasinya seperti itu. Jadi generik ini memang tujuannya untuk dipasarkan, tapi memang tidak ada yang memesan sebelumnya. Jadi dari pihak programmer atau developer ini ya udah bikin aja aplikasi untuk dijual. Kemudian perangkat lunak disebut dengan tentunya software ya, tentunya disebut dengan software. Nah software ya. Kemudian analis dapat melihat langsung bagaimana sistem lama berjalan dan mampu menghasilkan gambaran lebih baik jika dibandingkan dengan teknik lainnya. Pernyataan tersebut merupakan keuntungan dari salah satu teknik pengumpulan data. Nah, ini maksud kedalaman kan banyak ya teknik pengumpulan data itu. Setidaknya ada 3 kan ya. Ada teknik wawancara, kemudian ada teknik observasi, dan teknik kuesioner. Nah, definisi tadi itu menggambarkan yang mana gitu. Ingat kata kuncinya itu terjun langsung ke lapangan gitu. Terjun langsung ke lapangan, jadi bersentuhan langsung. Nah, maka itu merupakan definisi dari yang mana? Ya, tentunya observasi ya. Kalau bersentuhan langsung atau terjun langsung ke lapangan, itu identik dengan observasi. Maka jawabannya adalah teknik observasi. Kemudian berikut ini adalah proses dalam rekayasa perangkat lunak. Kecuali analisis ya, perancangan iya. Ya tentunya kita butuh analisis ya. Kemudian kita juga akan merancang aplikasinya. Terus kita juga mengimplementasikannya ke dalam coding. Lalu ya tentu ada yang namanya testing, pengujian. Nah kalau pemakzulan apa ini? Ya ini sistem tentang pemerintahan. Jadi yang jelas adalah pemakzulan. Kecuali ya. Lalu hasil lebih objektif karena dapat dilakukan kepada banyak orang sekaligus dan waktu yang dibutuhkan juga lebih singkat. Pernyataan tersebut merupakan keuntungan dari satu teknik pengumpulan data, yaitu kata kuncinya itu adalah dapat dilakukan ke orang banyak sekaligus dalam waktu singkat. Nah, jika merujuk ke sana pasti dengan cara ini ya menyerahkan angket-angket ke orang-orang atau yang menjadi narasumber untuk mengisi angket. Nah, kalau untuk pengisi angket itu kan identiknya dengan apa? Ya, tentang kuesioner. Sehingga ini definisinya kuesioner. Nah, hindari pernyataan isian, lebih baik pilihan ganda. Buatlah pertanyaan yang tidak terlalu banyak dan buatlah pertanyaan yang singkat, padat, dan jelas. Pernyataan tersebut merupakan cara melakukan pengumpulan data dengan teknik apa? Jadi kita disarankan
memberikan pertanyaan itu berupa pilihan ganda ya. Jangan sampai isian gitu, jangan sampai isian. Dan juga kita harus singkat, padat dan jelas juga ya. Jadi jangan bertele-tele. Nah, ini tuh ciri dari apa? Ciri dari apa itu ya? Nah, ciri dari kuesioner tentunya. Kuesioner. Kalau wawancara itu kan bebas. Kalau wawancara itu kan bebas, jadi kita bisa bertanya secara langsung ke orangnya ya, harus bertanya langsung ke orangnya, gitu. Jadi kalau wawancara berarti bukan ya. Kalau observasi juga kan bisa nanya langsung, gitu. Boleh, jadi gitu ya, boleh. Tapi ini kalau isiannya itu dibatasi, jadi kita baiknya pertanyaan secara pilihan ganda gitu ya. Jadi ada banyak pilihan, opsi pilihan, kemudian juga jangan bertele tapi singkat, padat dan jelas gitu. Nah itu tentunya identik dengan kuesioner ya, yang berupa angket gitu. Gitu. Kemudian orang atau organisasi yang memesan atau membeli perangkat lunak dari pengembang perangkat lunak disebut apa? Nah ini sih orang ya, baik perorangan ataupun organisasi, tapi ini yang bertujuan untuk membeli, jadi sebagai pembeli perangkat lunak. Nah ini disebut sebagai siapa? Tentunya ini ya, tentunya customer gitu ya. Sama dengan pada umumnya, jadi orang yang membeli itu kan disebut sebagai customer atau pelanggan. Sama halnya dengan ini dalam industri software atau aplikasi, ya orang yang memesan atau orang yang akan membeli aplikasi kita itu disebut sebagai customer. Kemudian berikut adalah teknik dalam pengumpulan data, kecuali ini. Pengumpulan data kan tadi ada 3 ya. Ada wawancara, ada observasi, dan kuesioner. Nah ini yang mana yang bukan? Nah interview ini sama aja dengan wawancara ya, cuma ini pakai bahasa Inggris. Nah, jadi yang ini interrupt ya. Interrupt. Kemudian berikut adalah keuntungan pengumpulan data dengan teknik wawancara, kecuali. Nah, ini kan yang ditanya itu keuntungan. Kenapa sih kita menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan datanya? Tapi ini yang salah. Coba yang salahnya gimana? Nah, lebih mudah menggali bagian sistem mana yang dianggap baik dan bagian mana yang kurang baik. Nah, ini benar ya. Ini termasuk benar. Kemudian, jika ada bagian tertentu yang sekiranya perlu digali lebih dalam, bisa langsung menanyakannya pada narasumber. Ini juga keuntungan dari wawancara, jadi bukannya. Analis dapat melihat langsung bagaimana sistem lama berjalan. Nah, ini jawabannya. Kalau ini dapat menggali kebutuhan secara lebih jelas, ya tentunya ya, karena kita bisa langsung menanyakannya secara langsung. Kalau tekniknya wawancara. Kemudian user juga dapat mengungkapkan kebutuhan secara lebih bebas. Nah, tentunya ini benar. Jadi yang salah ini karena ini kecuali, jadi analis dapat melihat langsung bagaimana sistem lama berjalan. Karena ini kalau kita melihat secara langsung itu bukan tentang wawancara ya, tapi tentang observasi. Sehingga untuk jawaban wawancara ini salah. Kemudian kumpulan komponen yang saling terkait dan memiliki tujuan yang sama disebut terminal, bukan ya. Kemudian organisasi juga bukan. Perangkat keras bukan. Perangkat lunak apalagi bukan. Yaitu sistemnya. Jadi kalau sistem itu kan suatu aturan tertentu atau komponen tertentu yang saling terkait, yang saling berhubungan satu sama lain. Sehingga itu untuk mencapai tujuan yang sama. Itulah yang disebut dengan sistem. Kemudian responden cenderung malas untuk mengisi kuesioner dan sulit untuk membuat pernyataan singkat, jelas dan mudah dipahami. Pernyataan tersebut merupakan dari salah satu teknik pengumpulan data, yaitu apa ya? Jadi ini kelemahan dari salah satu teknik pengumpulan data. Nah ini kelemahan dari teknik yang mana? Gitu. Ya, tentunya kuesioner di sini sudah ada ini ya, sudah ada kata-kata kuesionernya. Jadi sudah jelas ini teknik kuesioner. Karena memang pada faktanya kan untuk membuat kuesioner kita harus ini diusahakan jangan sampai pertanyaan isian, tapi pertanyaan pilihan ganda gitu. Karena kalau isian itu
respondennya akan cenderung malas untuk mengisinya. Kemudian juga kita harus membuatnya pertanyaan itu singkat, padat, dan jelas, dan tentunya mudah dipahami. Dan itu teramat sulit ya, lumayan sulit juga, nggak semudah itu. Sehingga ini salah satu kelemahan dari teknik kuesioner. Jadi kalau teknik kuesioner ini memang bisa dikatakan susah-susah dahulu ya, tapi memang kesannya lebih gampang karena dari segi responden juga lebih enak di sini karena cuma tinggal ngisi angket aja. Kemudian berikut adalah jenis-jenis software kecuali yang web software ada, artinya aplikasi berbasis web, tentunya ada AI software atau artificial intelligence software, tentunya ada ya, aplikasi berbasis AI ada, kecerdasan buatan. Nah, style software ini nggak ada style software ini. Yang ada juga teknologinya ya. Kemudian real time software ada. Real time itu jadi memang waktunya pada waktu itu. Ini contohnya di aplikasi Gojek. Kita bisa tahu lokasi drivernya di mana. Ada jauh atau dekat dengan kita. Nah, itu real time software termasuknya. Karena kita secara real time, secara langsung bisa tahu secara up to date ya lokasinya di mana. Embedded software juga ini termasuk ada. Ini termasuk lajim di dalamnya tuh karena ini dikembangkan oleh pihak ketiga. Ini juga ada. Nah, jadi jawabannya style software ya, karena nggak ada style software itu. Kemudian berikut ini adalah cara konversi dari sistem lama ke sistem baru. Kecuali, nah ini kan untuk mengubah sistem lama ke sistem baru itu kan ada beberapa cara konversi yang bisa dilakukan. Tapi ini yang mana yang nggak ada? Kita coba cek kalau paralel ada ya. Nah, fungsional, nah ini nggak ada ya fungsional. Langsung ada, berfase ada, pilot ada. Jadi jawabannya fungsional. Coba dibaca lagi ya di ininya, di slide-nya yang sudah di-share. Konversi apa aja yang tersedia. Kemudian konversi yang dilakukan dengan cara melakukan konversi per unit kerja atau per lokasi dalam sebuah lingkungan kerja merupakan jenis konversi apa? Nah ini kata kuncinya ini jadi per unit kerja atau per lokasi. Jadi misalkan kalau untuk perubahan dari sistem lama ke sistem baru itu jadi ada bagian keuangan dulu. Yang lainnya sih masih sistem lama ya. Jadi yang diperbarui itu bagian keuangannya. Kemudian bulan berikutnya diperbarui di bagian apa? Di bagian yang lainnya. Nah itu per unit kerja ataupun per lokasi. Misalkan untuk bank itu yang akan diperbarui sistem itu di lingkungan ini ya, di lingkungan cabang A gitu. Nah, minggu atau bulan depannya cabang B dan seterusnya gitu. Jadi per unit kerja perubahan. Nah ini konversi jenis ini termasuk konversi apa? Tentunya konversi pilot namanya. Kemudian terdapat dua jenis produk perangkat lunak, yaitu ini yang tadi kan ya, yang sudah dibahas itu ya. Yang pertama tentunya produk generik ya, produk jenis dan produk pesanan. Kalau generik itu iya, memang apa ya dibuat untuk dipasarkan, tapi memang tidak ada pemesanan sebelumnya. Dan yang kedua produk pesanan ya, aplikasinya itu dibuat ya karena ada yang memesan, ada yang membutuhkan gitu, digunakan. Jadi dibuatlah itu dari yang pesan dulu. Jadi generik dan produk pesanan. Kemudian berikut ini dalam masalah dan dalam teknologi informasi sosial. Kecuali, nah ini, gitu ya. Jadi ini masalah dalam teknologi informasi sosial. Tadi kan sudah dibahas bahwasanya permasalahan itu bukan masalah teknis saja, tapi ada juga permasalahan teknis yang perlu diperhatikan. Di antara permasalahan teknis kan ini ada permasalahan sosial, masalah sosial. Tapi ini yang mana? Gitu ya. Pertama, user belum bisa mengoperasikan komputer. Nah ini perhatikan kecuali ya. Berarti yang tidak termasuk ini. User bisa mengoperasikan komputer. Tentunya bukan ya. Ini masalah. Berarti ini yang bukan masalah ya. User belum bisa mengoperasikan komputer bukan. User enggan berpindah ke perangkat lunak yang baru ini bukan.
User enggan berpindah dari cara manual menjadi menggunakan perangkat lunak, ini juga bukan, karena ini justru ini masalah. Kemudian lingkungan yang tidak mendukung disiplin, ini juga masalah. Kemudian yang berarti yang user terlalu up to date terhadap perkembangan teknologi. Ya justru bagus ya kalau usernya atau penggunanya itu sangat up to date terhadap perkembangan teknologi. Artinya dia sudah siap untuk menggunakan aplikasi yang akan kita buat. Kemudian sebuah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi dari seorang narasumber yang dilakukan dengan cara melontarkan pertanyaan kepada narasumber terkait suatu isu atau topik tertentu yang dibahas, merupakan pengertian dari ini. Kata kuncinya itu melontarkan pertanyaan kepada narasumber. Nah, ini berarti jelas ya, wawancara. Kali ini ada dua ya. Ini kurang tepat pertanyaan. Interview dan wawancara ini jawaban yang benarnya wawancara ya, pakai bahasa Indonesia saja. Ini sebagai bonus saja. Kemudian konversi yang dilakukan dengan berpindah per fase dari sistem lama ke sistem baru merupakan jenis konversi tentunya per fase. Konversi yang dilakukan dengan cara mengganti sistem lama dengan sistem baru secara langsung merupakan konversi langsung, berfungsi langsung sesuai dengan namanya. Dan konversi dengan cara melakukan beberapa waktu transisi di mana ada waktu kedua sistem, yaitu sistem lama dan sistem baru berjalan bersama untuk keperluan transisi sampai sistem baru dapat berjalan mandiri. Nah, ini kalau ini perubahannya memang ini ya, perlahan, jadi sistem baru itu berjalan berbarengan supaya memang bisa adaptasi lebih lama. Nah, ini termasuk konversi apa? Paralel kayak gitu. Pokoknya sistem lama dan sistem baru itu masih tetap berjalan gitu. Sampai sistem yang lama ini benar-benar sudah bisa ditinggalkan. Sehingga disebut dengan sistem paralel. Kemudian alat riset atau survei yang terdiri atas rangkaian pertanyaan tertulis bertujuan untuk mendapatkan tanggapan dari kelompok orang yang terpilih melalui wawancara pribadi atau melalui pos. Merupakan pengertian dari kuesioner ya. Ini pernyataan tertulis. Pernyataan tertulis itu berarti berupa angket ya, berupa angket. Seperti tadi atau kuesioner. Sehingga ini nggak jauh-jauh dari kuesioner. Kemudian sulit dilakukan jika narasumber kurang bisa mengungkapkan kebutuhannya dan pertanyaan dapat tidak menjadi tidak terarah, terlalu fokus pada hal-hal tertentu dan mengabaikan bagian lainnya. Pernyataan tadi merupakan kelemahan dari satu teknik dokumen data, yaitu teknik wawancara ya. Jadi terkadang kalau misalkan kita wawancara itu kita sulit menggali informasi yang akan kita ini, karena seringkali orang yang kita tanya itu nggak tahu kebutuhan mereka itu apa gitu. Jadi nggak ngerti itu sebenarnya apa yang mereka butuhkan. Terkadang sudah bikin aja aplikasi ini, tapi spesifiknya mereka nggak tahu apa yang sebenarnya harus ada dan nggak ada di aplikasi yang itu. Ataupun misalkan kalau kita sedang fokus ke suatu masalah, kadang udah itu aja, nggak ke yang lainnya, nggak menyeluruh. Cuma bagian itu aja yang dibahas. Nah, itu kekurangan dari teknik wawancara. Seperti itu. Kemudian suatu aktivitas pengamatan terhadap suatu objek secara cermat dan langsung di lokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti merupakan definisi dari tentunya pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian atau di lokasi penelitian, tentunya nggak jadi observasi. Kemudian kegiatan melihat sistem yang sudah berjalan, melihat bagaimana yang bagus dan tidak bagus, kemudian mendokumentasikan kebutuhan yang akan dipenuhi oleh sistem merupakan pengertian dari analisis sistemnya. Kegiatan analisis kan menganalisa atau meneliti
secara langsung, baik menganalisisnya sih bebas ya, dengan cara tadi pengumpulan data yang tiga tadi bebas. Intinya sih ini menganalisa atau meneliti mana sih bagian yang kurang dan perlu diperbaiki atau bagaimana yang masih relevan untuk dipertahankan gitu. Jadi itu ini kegiatan apa? Ya tentunya analisis sistem ya. Kalau maintain ini kan ngontrol ya, ngontrol. Atau support teknis ini kan pendukung teknis. Nah, ini juga support developing ini kan proses pembuatan aplikasi juga. Nah, software deployment ini bukan ini juga development juga. Jadi yang jelas ini si analisis sistem. Namanya juga menganalisa atau meneliti. Kemudian dalam pengembangan perangkat lunak tidak hanya berkutat pada masalah teknologi dan teknis, tapi harus perhatikan juga pada masalah tadi yang sudah dibahas sosial. Kemudian dalam kegiatan dapat dikatakan perangkat lunak jika memenuhi kriteria perangkat lunak. Berikut adalah kriteria perangkat lunak. Kecuali, nah bisa dikatakan perangkat lunak itu seperti apa ya? Kita teliti lagi. Dapat terus dipelihara setelah perangkat lunak selesai dibuat seiring berkembangnya teknologi dan lingkungan. Jadi ini benar ya. Ini sifat asli atau karakteristik dari perangkat lunak. Jadi nggak pernah usang aplikasi itu ya. Jadi terus diperbarui dan diperbarui. Jika kalian tahu kan Facebook juga di awal kemunculannya itu kan tampilannya seperti itu sampai sekarang seperti ini kan ya. Begitu juga dengan aplikasi-aplikasi lain. Entah itu dari segi logo, tampilan, teknologi yang digunakan, terus apalagi fitur-fitur yang ditawarkan juga makin lama makin banyak gitu. Sehingga itu benar, ini jawaban yang benar ini kriterianya. Kemudian ini diproduksi secara manufaktur. Nah ini jawabannya ya. Dan jelaskan dulu dapat diandalkan dengan proses bisnis yang dijalankan dan perubahan yang terjadi. Tentunya ya dapat diandalkan karena memang terus berubah, terus mengupdate. Sehingga efisien dari sumber daya dan penggunaan. Tentunya dengan hadirnya aplikasi itu sebenarnya untuk efisiensi lebih efisien. Kemudian kemampuan untuk dipakai sesuai dengan kebutuhan. Tentunya ya. Jadi yang benar itu adalah diproduksi secara manufaktur itu salah, itu bukan aplikasi. Jadi produksi secara manufaktur itu jadi seperti pembuatan HP itu, buatan HP. Kalau HP kan udah speknya segitu ya memang sih bisa di-upgrade gitu ya. Tapi bukan seperti itu ya. Jadi manufaktur itu produksi pabrikan. Nah, software ini atau aplikasi ini tidak diproduksi secara pabrik, tapi melalui proses rekayasa perangkat lunak. Dari mulai desain, analisis, kemudian desain, lalu kemudian development gitu, moddingnya gitu, implementasi dari desain ke codingnya sampai jadi aplikasi, habis itu di testing dan seterusnya dilakukan maintenance. Jadi proses perangkat lunak seperti itu. Sudah 30 soal ya, kita submit. Ayo kita lihat skornya. Ya. Benar semua ya jawabannya. Nah seperti itu. Itu mungkin ini ya, mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Karena waktunya sudah habis, jadi kita sudah tahu sebenarnya jawaban yang benar itu seperti apa gitu ya. Sedikit penjelasannya tadi. Dan ini bagi tadi kan yang telat bergabungnya, jangan khawatir nanti akan saya upload ya di YouTube. Jadi dari awal tadi sudah ini silakan ulang lagi mengulang pelajaran itu. Begitu juga dengan yang tadi basis data, silakan lihat aja, sudah saya share di grup. Dan kalau dilihat mau dipelajari kembali, silakan. Dan juga untuk yang pembahasan ini saya akan upload lagi di YouTube, nanti akan saya share juga. Mungkin saya cukupkan ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon